Mulai. Duduk, siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Doa selesai. Ya, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, kita bisa minta tolong ya Kalau Gendi untuk membacakan Al-Quran ya, 1 atau 2 ayat. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ya, baru diistirahatkan. Duduk, istirahat, gerak. Ya, sudah kita dengarkan, mudah-mudahan menambah keberkahan kita hari ini. Apa kabarnya hari ini? Allahu Akbar ya. Sehat semua. Siapa yang tidak hadir? Oh, Revi. Ini ya suratnya ya. Sakit ya? Ya, kita doakan cepat kembali ke sekolah dan sehat ya. Kita lihat pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa? Pelajaran pertemuan yang lalu operasi fungsi ya. Nah, di operasi fungsi ada 4 ya yang kita sudah kenal. Apa saja Andre? 4. Satu yaitu fx ditambah dx. Yang kedua Secara umum saja, 1 penjumlahan. Ya, 1 penjumlahan. Yang kedua pengurangan. 3 perkalian. Dan yang keempat pembagian. Iya, pembagian. Benar yang lain itu yang dipelajari? Benar. Nah, itu yang kita pelajari. Kemudian khusus untuk penjumlahan dan pengurangan ada syaratnya kan? Supaya bisa dilakukan operasinya. Tidak semua bentuk aljabar bisa dioperasikan di penjumlahan dan pengurangan. Coba siapa yang masih ingat apa syaratnya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ariska? Coba ya, ini Ariska ya. 1 dioperasikan. Ya, yang dioperasikan. Gimana syaratnya? Harus apa dia? Coba yang lain bisa dibantu? Iya, harus sejenis ya. Jadi suku yang dioperasikan wajib sejenis. Kan tidak bisa contohnya misalnya kambing, 2 kambing tambah 2 sapi itu tetap 2 kambing tambah 2 sapi. Tidak bisa jadi 4 kambing sapi. Nah, itu yang dimaksud sejenis ya. Nah, coba kalau dalam bentuk aljabar apa contohnya?
Siapa yang bisa memberikan contoh? Dwi Paula? Apa contohnya coba? Yang suku sejenis ya, apa? 2X 2x ditambah 3x sama dengan 6x. Nah, 5x. ya itu yang sejenis ya. Dengan Yang lain, misalnya apa lagi? Kalau bilangan wajib dioperasikan dengan bilangan, ya. Kalau x-nya pangkat 3 wajib dengan x pangkat 3. Itu ya yang sejenisnya. Coba kita ingat kembali pelajaran kita. Ya. Oh. Kita lihat ini. Misalkan ada fx-nya 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat kurang 3x tambah 7. Nah, gx-nya fungsi keduanya x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah x kurang 3. Ayo, yang sejenis 2x pangkat 3 dengan X pangkat 3. x pangkat 3. Hasilnya 4x pangkat 3. iya 4x pangkat 3. Sekarang x pangkat 2 dengan sejenis dengan 2x pangkat 2. 2x pangkat 2. Penjumlahannya hasilnya 3x pangkat 2 atau kuadrat ya. Kemudian min 3x dengan x sejenisnya, hasilnya min 2x. Nah ini 7 dengan min 3 hasilnya 4. Nah ini jadi penjumlahan hasilnya ya. 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 2x tambah 4. Bisa itu? Bisa. Nah, kita lihat yang kedua, pengulangan. Nih, fx-nya ada 3x kuadrat kurang 5x tambah 4. Kita lihat yang gx-nya ada x tambah 1. Coba ini yang sejenis dengan 3x kuadrat mana? 3x tidak ada. Jadi hasilnya tetap 3x kuadrat. Yang sejenis dengan ada min 5x dengan dikurang ya. Hutang 5 dikurangi hutang siko atau 1. Jadi hutangnya jadi 6 ya hutangnya. Nah itu yang harus lihat ya. Min dengan plus jadi min. Kalau min dengan min baru jadi plus, jadi 4 tadi ya. Nah, kemudian bilangan 4 kurang 1. Berapa pasal kurang 1? 3. Nah maka itu jawabannya. Sudah ingat semua? Sudah. Nah maka kita akan hari ini mempelajari ini tujuannya. Coba bacakan yang belakang lagi-lagi. Yang pertama apa? What? Memahami konsep komposisi fungsi. Jadi kelanjutan dari operasi fungsi tadi ini. Yang kedua, lanjutkan siapa tuh? PB ya. PB. Iya, menemukan sifat-sifat komposisi fungsi. Yang ketiga, kembali ke depan. Menentukan Hasil komposisi 2 atau 3 fungsi. iya, menentukan hasil komposisi 2 boleh juga atau 4 boleh Bu, boleh di pengayaan ya. Nah, kemudian yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan komposisi fungsi. Nah, itu ya yang dalam 2 jam pelajaran ini harus kita kuasai. Nah, dimohon untuk aktif ya. Nah, ini tujuan kita belajar hari ini. Nah, ini ya alur kita belajar. Nanti ada masalah di LKPD, kalian eksplorasi dengan berdiskusi dalam kelompoknya, kemudian disajikan, nanti kita evaluasi dan simpulkan, nanti ada kuis dan refleksi ya. Nah, coba perhatikan. Gambar apa itu? Apa itu? Kedelai ya. Nah,
itu ada gambar kedelai. Gambar kedua ada tempe. Gambar ketiga keripik tempe. Tahu ya gambar itu ya? Nah, sekarang coba kita lihat ada masalah ini. Ya. Ada 1 kilogram kedelai menghasilkan 8 bungkus tempe. Nah, selanjutnya 8 bungkus tadi menghasilkan 10 keripik tempe. Sudah, coba dicerna. Jadi 1 kilo kedelai menghasilkan 8 bungkus tempe. Dari 8 bungkus menghasilkan 10 keripik. Nah, ya kita lihat dulu pertanyaannya yang kedua ya. Yang kesatunya disembunyikan karena materi kita. Coba, jika ada 10 kilogram kedelai, berapa banyak keripik tempe yang dihasilkan? Kira-kira 100. Yang lain? Pakai logika ya, 100. Yang lain berapa? Salah tidak apa-apa. 100 juga. Nah, bagus ya hipotesis sementaranya ya. Nah, itu ya. Sekarang kita hubungkan dengan materi kita. Nih. Bagaimana menyatakan banyak keripik tempe sebagai fungsi kedelai? Ya, siapa yang bisa membantu? Tidak apa-apa ya, tidak perlu takut. Ayo, semangat. Coba, siapa? Bisa, coba diapakan? Di komposisi fungsi itu ialah gabungan dua fungsi atau lebih sehingga menjadi fungsi yang baru. Oh, pakai komposisi fungsi materi yang kita akan pelajari. Siapa lagi? Coba, siapa? Sandy? Fungsinya diolah, Bu. Diolah. Bagaimana olahnya? Ditambah atau dikurang atau dibagi gitu ya? Yang 4 itu ya? Diolah. Siapa lagi yang bisa membantu? Dioperasikan fungsinya. Oh, Yancy dioperasikan tadi ya? Nyambung dari jawaban temannya tadi. Oke, sudah tahu ya itu yang akan kita pelajari. Nah, ini masalahnya akan kalian pecahkan dengan eksplorasi di kelompoknya bersama satu lagi menemukan sifat-sifat komposisi fungsi. Ya, silakan dieksplorasi bersama kelompoknya. Setelah ini dengan pakai buku, boleh juga karena kita pakai digital, boleh pakai Google ya, cari berbagai sumbernya. Jangan langsung pakai e-file, karena nanti kamu tidak berproses untuk ngecek hasil akhirnya. Boleh-boleh saja. Oke? Ya, bisa ya nanti dilihat bagaimana persisnya masalah-masalah itu di LKPD-nya. Sekarang ayo buat kelompoknya sudah ditentukan, duduk berkelompoknya dengan tertib. Ya, dirapikan ya.
5 dan 6. Nah, silakan ya, mulai dari buku paket, dari ada apa itu modul ya, atau dari HP-nya. Ada sudah jadi penilaian. Ini kan hasil diskusi kelompok. Berarti ini hasil diskusi kita. Ini ya yang sedang dieksplorasi sekarang ini. Selesaikan dulu masalah 1, paham masalah 1, lanjut masalah 2, 3, 4 ya. Tak benar itu. Tahu ya, ini bacanya apa ya? Bulan dan bulan ya. Tahu ya, fungsi. Ayo, tidak apa-apa, jangan pasif, bersuara tidak apa-apa. Bisa ya, berarti ini masuk ke Dapat gigi Bang Ferdi. Iya, kamu kan ini dulu kan, pahami dulu yang nomor 1-nya. Nah ini kan berarti kan kalau yang ini jalurnya satu-satu. Kalau yang ini berarti lah komposisinya kan, karena sudah gabungkan 2 kali, gabungkan dengan 8 bungkus tempe dengan ini 10 Keripik. 10 dari 8 tempe tadi jadi keripik. Nah, saya itu jelaskannya ya. Nah, ini kan kalau ini sikok-sikok jadi ini terus jadi ini langsung kan 2 kan. Iya, Bu. Nah itu artinya ini masuk ke tempe dulu ya sebagai efek. Ini kan efeknya. Nah, masuk ke ini baru kedelai dulu, kedelai jadi tempe, masuk lagi jadi keripik. Ini tinggal dimasukkan. Selesai ini masalahnya ya. Bisa ya? Ya, Bu. Oke. Mana yang kelompok kamu? Sudah sampai di mana? Maju lagi. Sudah ada juga di Google ya, bisa dipahami sama-sama memahaminya baru dijawab masalahnya.
sebagai persiapan TKA juga ya. Kan mau ikut semua TKA. Sudah nomor 2 ya, ini ya, masuk nomor 2. Masalah kedua sudah masuk ke sifat ya. Ya. Nah, yakin baru tulis di situ ya, biar tidak bercoret-coretan. Nah, yang DX ini masalah ketiga, empat ya. Bisa disuruh maju berarti. Mudah ya, karena dia disederhanakan itu masalahnya. Baru balik ke sifatnya. Coba ibu tanya, kalau ini bacanya gimana? F bundaran G, berarti masuk kemana dulu? Ke G dulu atau ke F dulu? Ke G dulu, baru ke F. Bisa ya masuknya? Coba ibu lihat. Ya. Jangan gemeter, kotor. Jadi yakin dulu di oreannya baru pindahkan ya. Ayo, jangan menunggu jawaban teman, nyari juga. Dipotong pakai panjangnya. Iya. Baca apa yang masalahnya? Nah. Bagus ini. Ntar beliau pilih dulu. Baru yakin baru. Ada yang masuk ke masalah 3 ya? Masih lama ya, ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit lagi. Aku nanti ke depan.
Bentar ya. Yang kelompok berapa tadi? Bentar ya, kelompok 3 ya. Kelompok 2. Iya, ditulis. Ya, kamu, siapa kamu? Ya. Ya. Mana kelompok 2 tadi? Kelompok 3. Ini ya. Wah, jadi ini ada 2 cara ya yang menentukan nilainya ini. Berapa itu? 2 ya. Boleh pakai itu, pakai ini. Kita masuk ke itu kan, berarti kan. Nah, mana G-nya? Coba tulis. Kamu tulis. Mana G-nya? Tulis ini di sini. Coba tulis. Di soalnya G-nya berapa? Nah, tulis kan? Tulis. Dalam kurung ini. Nah, 2x kurang 3. Kurungnya ganti dengan 2. Bawahnya lagi. Ada. Ganti x-nya dengan 2. 2 kali. Tahu x-nya tadi? X-nya ini berapa? 2. X-nya ini diganti dengan 2. Nah, setelahnya dia bukan 2x berapa? Jangan lihat sini, bukan aja di sini ya. Nah, G-nya tadi berapa G-nya? 2x kurang 3. X-nya berapa? 2. Ganti X-nya 2. Jadi berapa dia? Ini ganti by X-nya dengan 2. Nah, mudahnya rambut. Nah, ngajukan ce. Kalau ngeri-ngerinya bukunya terlalu panjang. Waduh, kelas ini. X-nya ganti dengan 2. 2 kali
2 kali 2 4. Jadi 4 dikurangi. Nah, berapa? Nah, 1. Mana ingat itu bedek tahu. Nah, itu masukkan ke apple. Apple-nya berapa? Mana F-nya di soal tadi? Nah, tulis dulu. Ayo, yang anak, mungkin kita kan macam itu. Jangan dong kayak yang begini. Nah, ganti aja 1 kuadrat. Tambah, lanjut tak? Masih Eka tadi berapa? Gula yang kedua, Eka tadi berapa? Nah, hitunglah. Masa kamu hitung deh. Ayo, lanjutkan. Bisa semua ya. Jangan ngandal ke satu orang di kelompoknya. Ayo. Mana sudah sampai nomor? Nah, sudah nampak kan? Bisa ya? Nah, coba seperti yang kelompok 3 tadi, cari cara menentukan nilainya. Coba ibu cek. Ini kan bisa beberapa cara ya. Nomor, jangan yang pakai X, nyoba yang bisa, yang dalam bentuk nilainya juga harus bisa, seperti yang C ini. Nah, itu ya, coba cari langsung ganti dengan yang diminta berapa nilainya 2. Coba ganti. Oh, nanti ibu lihat. Ini pakai komposisi kan? Nah, sekarang pakai komposisi juga, tapi nilainya sudah ada, yaitu 2. Mulai bergerak dari angka 2. Nah, apakah sama hasilnya? Nah, coba ya. Ini kelompok 4. Rafi kelompok 4. Lah benar ya, Pak? Bisa ya menjelaskan kalau ibu tanya mengapa ini jadi G dalam kurung ini? Ngapa ya? Nih, G bundaran H jadi GHX. Mengapa ditulis G dalam kurung itu? Negatif 5X tambah 2 dari mana? Dari Oh, HX-nya diganti ya. Terus dia bukan? Min 5X tambah 2 nya dia apa kan? dimasukkan Nah, dimasukkan ke G. Bisa ya? Nah, temannya diajari, jangan bisa DWA. Jadi harus bisa kalian persiapan itu ya, PKH harus bisa. Nah, diajari. Bisa ya kelompok ini ya? Ayo kelompok 5 lah baca tadi. Mana? Iya, yang tadi dia 4. Yang itu suruh saja, itu sudah beres kan? Nah, ini. Iya. Kalau kamu jangan cewek itu, nah yang bisanya cuma dikit, harus bisa semua dari 4 masalah itu ya. Nanti dicek lewat kuis. Hampir selesai semua ya, tinggal masalah terakhir ya. Sama temannya diajak memahami ya, yang bisa itu. Sudah selesai. Iya. Mana yang tahu ya? Jawaban siapa itu? Hah? Ayo dilihat dulu kelompok yang pertama ya. Yang maju pertama belajar dari sini. Ayo kelompok 2. Ini ya. Nah, nanti
Dia harus bisa menjelaskan dan memahami mengapa dia seperti ini ya komposisi itu. Kenapa ini? Coba ibu tanya dulu ya, ngeceknya. Apa ini jalan langkah pertamanya? Coba semuanya. Mengapa 2x kurang 3? Dari mana ini? Ayo. Coba sini. Coba yang laki-lakinya. Siapa yang mau menjelaskan dengan ibu? Ini siapa yang jawabnya tadi? Nih, dari soalnya siapa ini? Yaitu G. Terus, mengapa dia berubah jadi langkah kedua? Dia bukan langkah pertama tadi. Jadi 2E kurang 3 jadi 2E kurang 3 plus 5. Dia bukan tadi, siapa yang jawabnya? Ayo. Dia bukan. Dimasukkan ke F-nya, kan depannya F-nya hilang. Jadi yang dalam kurung ini masuk ke F, baru dioperasikan. Operasinya nambah dan kurang. Dapatlah 2x tambah 2. Nah, harus bisa yakin bahwa jawaban kita itu benar, bukan nyasar. Jawaban di Google, apalagi di Google ya. Nah, ini kamu yang harus bisa. Ya. Coba dilihat lagi semuanya kalau sudah selesai di transport ketemuannya yang masih ragu. Baru kita mempresentasikan ke depan, ya. Oke. Kira-kira kelompok yang mau maju ya sudah menentukan kawannya, siapa yang berbicara, siapa yang moderator, siapa yang menolongi menjelaskan dan menjawab ya. Ayo silakan lebih mudah ditampilkan di layar, kirim ke WA grupnya, jawabannya di foto. Kelompok berapa yang menjawab yang pertama presentasi? Dari 1 sampai 6. Ayo, siapa yang angkat tangan nih? Masa satu kelompok yang angkat tangan ya? Nah, kelompok yang angkat tangan baru kelompok 4 dengan 5, kelompok 5 ya. Yang karena dia duluan, coba kirim ke WA-nya biar bisa ditampilkan untuk presentasi ke depan. Nah, ini mati dulu seperti ini kan. Siapa yang bisa nih? Bantuan Ray. Sudah dikirim ke WA-nya? Sudah. Silakan maju ke depan. Yang lain diperhatikan ya, nanti ditanggapi. Ayo kelompok 5. Jangan menghalangi itu temannya Pak. Ya silakan. Yang lain perhatikan temannya, jangan main yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas LKPD nomor 1 yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Yansi Francisca. Perkenalkan, nama saya Ariska Febri Cantika. Kenalkan, nama saya Regina Federasi Valentino. Saya Yansi Francisca. Saya Veronica Nasari. Ya silakan. Lihat ke sana. Sekarang saya akan
membahas soal LKPD nomor 1, yaitu misalkan 1 kilogram kedelai menghasilkan 8 bungkus tempe. 8 bungkus tempe menghasilkan 10 keripik tempe. Pertanyaannya yaitu A. Bila kedua jari memposisikan, bagaimana menyatakan banyak keripik tempe sebagai fungsi tempat? B. Jika ada 10 kg kedelai, berapa banyak keripik tempe yang dihasilkan? Jawabannya A. Misalkan X sama dengan jumlah kedelai dalam kilogram. Perhatikan yang lain. Fx sama dengan jumlah. Jangan mengerjakan yang lain ya. Coba dengarkan ya. Fx sama dengan jumlah bungkus tempe yang dihasilkan dari X kilogram kedelai. Fx sama dengan 8X. Gx sama dengan jumlah keripik tempe yang dihasilkan. Gx atau fungsi yang kedua sama dengan 10/8X disederhanakan menjadi 5/4X. Komposisi fungsi banyak keripik yaitu Ada di sini Beb, pakai itu biar kawan yang merhatikan. komposisi fungsi banyak keripik secara berurutan yaitu kedelai 8X menjadi tempe, tempe 5/4X menjadi keripik tempe. Secara langsung kedelai atau F menjadi 8X, G 5/4X. Maka HX sama dengan G bundaran FX sama dengan G FX sama dengan 98X. Yang lain sampai perhatikan Sama dengan jawabannya ya. G 8X sama dengan 5/48X sama dengan 8X. B. G bundaran FX sama dengan 10X sama dengan 10X dikali 10 sama dengan 100. Jadi jika ada 10 kg kedelai, banyak keripik tempe yang dihasilkan adalah 100 keripik tempe. Apakah ada yang akan menanggapi atau bertanya? Ya, silakan ditanggapi. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Ririn Noviasari dari kelompok 4 ingin bertanya tentang kenapa nilai GX bisa menjadi 10/8X. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn karena dioperasikan komposisi fungsinya. Dari mana 10-nya? Siapa 10 tadi? 10 kg tempe. Nah, kenapa dibagi 8? Itu kan pertanyaannya ya. Nah, kenapa dibagi 8? Karena satu kali kedelai kan jadi 10 keripiknya, 8 tadi siapa? tempe. Nah, tempe. Nah, mengapa seperti dibagi? Itu kan pertanyaannya ya. Ya. Kelompok yang lain bisa menjelaskan juga kalau tidak mengerti. Itu ya yang poin penting materi hari ini ya. Disitulah komposisi fungsinya. Ayo, mengapa? Ayo kelompok 5 dulu. Silakan, tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Gitu nih. Coba si dibantu ngomong. Langsung berbicara. Karena 10 keripik
dihasilkan dari 8 bungkus kedelai. Bungkus tempe. Ya. Bisa kelompok 4? Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Gabungan, komposisi itu kan gabung. Nah, konsep mereka ini konsep gabungan. Gabungan ya antara apa? Tempe dengan proses jadi keripik. Nah, jadi berapa 10? Kalau dia 10 keripiknya itu berasal dari 8. Makanya dibuat 10 per 8 dari kedelainya itu. Ya? Bisa dipahami semua? Bisa. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Nah, karena sudah sepertinya ya silakan kembali ke tempatnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini dulu ya, ice breaking dulu biar semangat semuanya berdiri. Mudah-mudahan tidak macet. Ini ada 2 ya, ini ya yang lagi viral saja ya. Dari jam Semuanya beroyak. Kita cari di YouTube. Ya. Ini 2 lapis ya.
tadi tidak pakai mixus kan? Yang lain tetap diperhatikan. Ini ya, langsung deh. Berdirinya kami di sini untuk presentasi bukan berekspektasi, karena berekspektasi tinggi membuat sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bernama saya, Sarah Rijanti, Anissa Delia Roza, Chelsea Persa Yolanda, Ririn Noviasari, Nazar Dwi Agustian. Kami akan membahas LKPD mengenai sifat-sifat komposisi fungsi yang akan dibahas oleh teman kami, Chelsea dan Ririn. F bundaran Gx sama dengan, jika Fx sama dengan X plus 5 dan Gx sama dengan 2X min 3 dan Ax sama dengan min 5X plus 2, tentukan A. F bundaran Gx, B. G bundaran Kx, C. F bundaran G bundaran Kx, D. F bundaran G bundaran Kx, E. Samakan hasil F bundaran G bundaran Kx dengan F bundaran G bundaran Kx. F. Sifat apakah yang berlaku atau tidak berlaku? Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang dibacakan oleh Chelsea Persa Yolanda. A. Fx, F bundaran G X sama dengan F buka kurung G X tutup kurung sama dengan F 2X min 3 sama dengan 2X min 3 plus 5 sama dengan 2X plus 2. Yang B, G bundaran HX sama dengan G buka kurung HX tutup kurung sama dengan G buka kurung min 5X plus 2 sama dengan 2 min 5X plus 2 min 3 sama dengan min 10X ditambah 4 dikurang 3 sama dengan min 10 ditambah 1. Yang C, F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G min 5X ditambah 2 sama dengan 2 min 5X ditambah 2 ditambah 2 sama dengan min 10X plus 4 plus 2 sama dengan min 10X plus 6. Yang D, F bundaran G bundaran HX sama dengan F min 10X plus 1 sama dengan min 10X plus 1 plus 5 sama dengan min 10X plus 6. Yang E, samakah hasil Fx bundaran G bundaran HX dan F bundaran G bundaran HF, yaitu sama. F, sifat apakah yang berlaku atau tidak berlaku? F, karena F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX, maka berarti berlaku sifat asosiatif. Asosiatif ya. Ya. Ya, Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? satu lagi ya yang apa yang keempatnya harusnya jadi berat aja lah.
ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Perkenalkan, nama saya Paula dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kenapa bilangan fx dan gx disebut dengan sifat asosiatif? Karena F bundaran G bundaran H X sama dengan nilainya dengan F bundaran G bundaran H X. Ya, itu jawabannya. Yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak diakhiri X. Tidak ada yang bertanya? Bisa mengerti? Bisa. Ya. Kami akhiri hari Senin menyambut tamunya aplikasi. Saya undur diri memperjuangkanmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok. Bisa ya, tidak berapa yang mereka jelaskan tadi berlaku sifat asosiatif ya kita. Sekarang terakhir, masih ada masalahnya. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok kami. Oh, kelompok 2, silakan. Sudah dikirim ya ke WA-nya. Kelompok 2. Ini ya. Nih. Silakan. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Chelsea Hayu Maharani. Saya Ikrimah Alta Punisa. Saya Andre Ramadan. Saya Aiman Abdal. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari jawaban kami. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami yang bersoal jika fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 5 dan gx sama dengan 2x min 3. Tentukan A dalam kurung f bundaran g dalam kurung x, B g bundaran f dalam kurung x, C f bundaran g buka kurung 2, dan D samakah hasil f bundaran g dalam kurung x dan g bundaran f dalam kurung x. Yang terakhir E, sifat apakah yang berlaku atau tidak berlaku. Baiklah, saya akan menjawab dari soal tersebut. A, f bundaran g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung g buka kurung x tutup kurung sama dengan f dalam kurung 2x min 3 sama dengan 2x min 3 kuadrat plus 2 dalam kurung 2x min 3 plus 5 sama dengan 4x kuadrat min 12x plus 9 plus 4 x min 6 plus 5 sama dengan 4x2 min 8x plus 8. B, g bundaran f dalam kurung x sama dengan g
dalam kurung plus dalam kurung X sama dengan 9 dalam kurung X kuadrat plus 2X plus 5 sama dengan 2X kuadrat plus 2X plus 5 tutup kurung min 3 sama dengan 2X kuadrat plus 4X plus 10 min 3 sama dengan 2X kuadrat plus 4X plus 7. C. F bundaran G dalam kurung 2 sama dengan 4X kuadrat min 8X plus 8 sama dengan 4 dalam kurung 2 X kuadrat min 8 dalam kurung 2 plus 8 sama dengan 4 kali 4 min 16 plus 8 sama dengan 16 dikurang 16 ditambah 8 sama dengan 8. Dan yang D tidak sama. Dan sifat apakah yang berlaku atau tidak berlaku, maka sifat itu adalah tidak komutatif. Sekilas dari kelompok kami, apakah kawan-kawan ingin ada yang bertanya? Ya. Kasih ke media. Perkenalkan, nama saya Tisa dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan kenapa F bundaran G buka kurung X tutup kurung dan G bundaran F tutup kurung X tutup kurung bersifat tidak komutatif. Ya, jelaskan. Tadi memang belum ada penjelasannya ya. Mengapa dia tidak komutatif? Oke, kalau saya akan menjawab pertanyaan dari Tisa. Mengapa tidak? Nah, bukan dia. Karena saya akan menjawab dari pertanyaan Tisa dari kelompok 3. Karena F bundaran G dalam kurung X sama dengan F, hasilnya F dan hasilnya sama enggak tadi? Tidak sama. Nah, itu jawabannya dijelaskan tampilannya. karena F bundaran G plus karena F bundaran G dalam kurung X hasilnya F dan G bundaran F dalam kurung X, maka berarti tidak komutatif. Ya, silakan tanya lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk Tisa dari kelompok kami jawabannya sudah jelas. Kasih. Baiklah, selesai sudah presentasi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya? Coba ibu cek dulu konsentrasinya. Semansa bukan? Bisa. Siapa kita? Semansa bukan? Bisa. Matematika? Ya, masih konsentrasi ya. Nah, jadi itu tadi temannya sudah mempresentasikan beberapa masalah ya. Satu lagi masalahnya dipahami ya, bahwa ada identitas ya. Kita cek ya, sama-sama coba kita lihat yang kita pelajari hari ini. Nah, ini ya. Tuh ya, yang kita pelajari hari ini pertama konsep. Sama-sama ya, kita
dari komposisi, ya, komposisi fungsi. Jadi ini ada 3 fungsi dari A ke B oleh fungsi F. Dan kalau di diagramkan ya, diagram mana ya? Dari B ke C itu ada fungsi komposisi B. Kalau loncat dari A ke C itulah komposisi fungsi. Ada fungsi baru gabungan fungsi F dengan G. Ya, dari himpunan A ke B, ulangnya lagi ke itu di fungsi F, dari B ke himpunan C itu fungsi G. Gabungan keduanya ini disimbolkan dengan HE. Ya, HE itu berarti masuk dulu ke F baru ke G. Kan F duluan ya, baru ke G. Gimana nulisnya? Nah, ini yang salah ya. Nulisnya F8-nya itu di belakang. Karena dia pertama kali masukkan. Jadi fungsi mana yang duluan dimasukkan itu ditulis di belakang, berurutan ke depannya. Ke depannya itu ada G, ya, dimasukkan atau disubstitusikan. Ya, kita review sama-sama. Sudah ngerti? Bagaimana konsep komposisi fungsi? Nah, tadi sebenarnya di masalah kedua, 3, 4 kita sudah memakai konsep itu sekaligus menemukan sifat komposisi fungsi. Nih ya, ada berapa? 3. Yang pertama apa? Tidak komutatif. Tadi kan ditanya oleh siapa? Tisa. Mengapa tidak komutatif? Ya ini karena ini tidak sama. Ya kalau di perkalian 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Itu komutatif. Nah, kalau di fungsi ini FG, F bundaran G dengan G bundaran F itu beda hasilnya. Ya, itu dipertegas ya. Karena beda hasilnya. Tadi sudah kita buktikan, sudah berbeda hasilnya. Masuk ke G dulu baru ke F, atau ke F dulu baru ke G, hasilnya beda. Maka tidak komutatif. Yang kedua, asosiatif. Asosiatif ini biasanya ada 3 fungsi. Nah, ngerjakannya 2 dulu. Nah, 2 dulu yang di depan atau 2 dulu yang di belakang hasilnya sama. Maka dia asosiatif. Ini ya, sudah ditebalkan. Ini ngerjakannya itu F bundaran G itu sekaligus. Ya, masuk ke A langsung masuk ke F bundaran G. Kalau yang kedua ini masuk belakang dulu G bundaran H dua-duanya, baru masuk ke F dan hasilnya sama. Berarti dia asosiatif. Nah, yang ketiga ada identitas. Siapa identitasnya ini? I itu singkatan identitas, sama dengan identitasnya adalah itu sendiri. Apa buktinya ini? Ketika kita kalikan dengan dioperasikan dengan sebuah fungsi F bundaran I atau I bundaran F, hasilnya tetap dia sendiri, yaitu Fx. Bisa dipahami? Nah, itu ya penekanan untuk hari ini. Coba Ibu cek ya, sama-sama kita buat kesimpulan. Coba, apa yang konsep pertama komposisi yang kamu ingat? Ya, kelompok berapa? Kelompok 6? Gabungan? Pakai mic ya, kuat ya. Coba kita minta kelompok 6 ya. Kelompok 6 tadi kan belum menanggapi. Coba kelompok 6. Kesimpulan pertama, Gabungan 2 fungsi atau lebih sehingga menjadi fungsi yang baru. iya, itu ya konsep pengertian umumnya. Coba, kelompok berapa lagi yang belum ngomong tadi? Kelompok 1 ya. Kesimpulan kedua adalah sifatnya di kelompok 1. Ayo kelompok 1 bacakan. Siapa yang bacakan? Cepat ya. Ya. Kesimpulan kedua,
Oh, Cak Nian. Sudah buka HP-nya? Sudah. Kita push dulu ya. Ketik di HP ini pencariannya classroom.app. CLASS. Kelas ya bahasa Inggris. Kelas poin ya classroom aja. Kelas poin. Nah, ngapa dia pakai ini? Oh ya, benar. Ada ya. Nah, ini ngeheng ya. Dia tidak mau. Nah, kita matikan dulu ya. Ada kode kelasnya nggak di sini? Sudah muncul kode kelasnya? Tidak muncul. Siapa di BN? Nah, belum berarti ini. Ini masuk ke classroom.app. Ini kodenya 39932. Jangan secontekan. Sudah? Kasih nama ya, kasih nama kamu. Apa mana HP? Oke, HP. Kita tunggu ya. Kita tunggu jawaban temannya. Kita tunggu. Oh, musiknya udah masuk ya. Padahal ada musiknya. Itu ya. Sudah 20 orang, kita tunggu. Ayo, berapa orang lagi? 9 atau 8 orang lagi? Kita tunggu ya. Oh, ya itu ya. Yang tidak punya HP sementara melihat dulu. Kita lanjut. Kita tutup dulu ya.
Lanjut yang kedua ini. Ada yang kedua. F bundaran G, F dalam kurung G, apa artinya? Nyontek. Aduh, hai, semang pangkat. Ayo kita tunggu sampai 1 menit. Apa arti F bundaran G? Ya, G itu di belakang itu tuh. Perhatikan, jangan asal jawab. Nah, ayo, 2 orang lagi. Nah ya, kita tutup. Lanjut ke yang keempat, ketiga ya. Langsung yang ke tiga. Nah, ada ide tahu ya. Ayo jangan sampai salah. Yang ketiga ada identitas, sifat komutatif, sifat asosiatif, tidak komutatif. Yang mana yang bukan? Ayo, ayo. Yang bukan. Ketik ya. Yang bukan berarti yang salah ya. Yang bukan berarti jawab yang salah. Maaf ya, Ustaz. Berarti dulu temannya jawab betul ya. Sudah, kita lanjut. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini ya. Nah, perhatikan jawabannya. Ya. Jawabannya. Ini. Cari dulu jawabannya di kertasnya. Jangan salah galak. Langsung jawab. Dicari dulu, jangan langsung jawab, bukan tebak Diko. Belum ada yang menang, salah ya kalau jawab yang B. Ayo, mana dia? Cari yang nah, HP-nya ngeheng belum?
Ya, kita tunggu. Baru 6 orang. Cepat dikit. Waktunya mau habis. Sudah jawabnya mana? Oh, lagi masih nyari. Udah. Masih nyari belum? Sudah. Oke. Nah ya, kita lanjutkan. Nanti terakhir, nanti kita lihat siapa yang nilainya tertinggi. Ini yang terakhir. Nah, nomor 5. Ayo cari dulu, jangan ditebak. Ayo silakan dicari dulu. Kok bisa yang ini? Cepat. Ada yang jawab yang C. A dengan C ya, sementara ya. Lima orang lagi ditunggu. Nah, 17, 18, 19. Yang punya HP ya. Yang tidak punya HP nanti. Udah ya, bisa ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya kita lihat siapa yang nah itu ya. Peringkat 1 Ikrima. Yang mana Ikrimah? Belakang manis. Ikrima, keduanya Chelsea ya. Chelsea ini kedua. Ya. Nah, ini nanti dikasih hadiah setelah ini. Kita satu lagi ya. Ibu minta refleksi. Satu lagi, bagaimana perasaan kamu? Bahagia. Ini saja. Masuk ke kelas 3 semester 32 tadi ya. Tulis dengan satu kata best. Senang, menyenangkan, bosan, ngantuk, luar biasa. Ada tempatnya? Menyenangkan, keren, mantap. Apa kalau yang negatif ngantuk, bosan, tidak ngerti. 2 kali ya.
Nah ini Siapa yang mau ngomong? Oh itu masih senang kok. Chelsea dulu sekali ya. Senang. bisa dipahami dan lain-lain. Ya itu yang adalah respon-respon temannya, alhamdulillah ya. Senang, rasa sangat senang, menyenangkan, bahagia, sangat menyenangkan, tulisnya mudah dipahami, materinya sangat bahagia banget lagi ya. Ya itu ya. Jadi itu respon hari ini. Nah, terima kasih boleh keluar dari classroomnya, kelas poinnya itu sudah dilihat. Nah, kalau dia mau seperti ini pakai cloth ya, bisa kamu ulangi lagi. Ada mesinnya bisa gitu ya. Nah bisa dicoba di rumah juga kan kelasnya belum ibu tutup. Sudah seperti ya. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Nah karena tadi Bu lihat masih banyak yang belum paham tentang mengaplikasikannya di kontekstual, maka tugasnya di halaman berapa itu? Halaman 41 nomor 1 sampai 5 ya, itu untuk masalah-masalah kontekstual. Ya, tetap semangat. Jadi harus aktif ya. Dan tidak bisa jangan malu bertanya. Minimal bertanya dengan kelompoknya sendiri. Karena salah satunya itu yaitu ya mengenal teman, berkolaborasi, berkomunikasi. Sehingga kalau teman bisa, kita juga bisa. Ya itu saja. Jadi jaga kesehatan, tetap semangat. Untuk pelajaran selanjutnya kita ulangi lagi yang masalah kontekstualnya di komposisi fungsi. Ya, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Ketua kelasnya lalu langsung salam ya. Boleh istirahat. Doa mulai. Doa selesai. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum.